Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia Manado. Berjumpa kembali bersama saya Jihan Umar di Dialog Khusus edisi Rabu 8 Januari 2025. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak lewat jalur pendidikan. Nantinya Anda bisa ikut memberikan saran atau pertanyaan di line interaktif kami di 0821 958 35080 atau di RRI Digital. Dan kali ini sudah bersama saya ada narasumber yang tentunya luar biasa. Di sini ada Ibu Mayvi Ermirah Eskom ME. Selamat siang Ibu, sebagai Pranata Humas Ahli Muda di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan ada juga Bapak Jeffrey J. Poli SH. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebagai analis hukum juga, hukum muda di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan kita akan mengobrol selama 1 jam sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nah, pertanyaan pertama ini sebenarnya mengenai ada UPTD juga ya, ternyata di Provinsi Sulawesi Utara dan juga ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga. Ini perbedaannya apa nih Bapak atau Ibu? Siapa kira-kira yang akan menjawab? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas pokok dan fungsi kami adalah membantu pimpinan dalam hal ini Bapak Gubernur dalam upaya pembangunan perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Utara, juga lebih ke aspek pencegahan, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Dan ada program-program dan kegiatan yang sudah tersedia dan siap dilaksanakan tentunya untuk kepentingan perempuan dan anak. Sedangkan kalau untuk unit pelaksana teknis daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berkantor di Tikala ya, Bapak Ibu, itu lebih ke aspek penanganan kasus, bahkan penjangkauan kasus sampai selesai. Juga kami menyediakan layanan-layanan untuk korban-korban yang akan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Oke, jadi garis besarnya itu kalau misalnya UPTD-nya itu mengenai teknisnya di lapangan, kalau penanganannya, kalau misalnya dinas itu mengenai data-data yang sudah ada di Sulawesi Utara. Nah, mengenai data-data yang sudah ada di Sulawesi Utara sejak 2024 ini, Bapak dan juga Ibu, kira-kira berapa banyak kasus terkait kekerasan kepada perempuan dan juga anak? Oke, kalau kita bicara terkait data, kalau kita mau lihat data yang kami gunakan di sini adalah data Simfoni, Sistem Informasi Online Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia sejak tahun 2016. Dan itu ada di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia termasuk Sulawesi Utara. Dan kami menggunakan basis data Simfoni dalam melihat tren atau angka-angka kasus kekerasan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan di Sulawesi Utara sendiri kalau kita mau lihat dari data kasus Simfoni dari tahun ke tahun memang banyak sekali kasus bahkan mengalami peningkatan ya. Kalau kita lihat di tahun 2021 data Simfoni mencatat bahwa kasus yang terjadi di tahun 2021 itu ada sebanyak 529 kasus. Kemudian di tahun 2022 meningkat di 885 kasus, dan tahun 2023 tingkatan kasusnya cukup signifikan karena dia ada di posisi 1148 kasus.
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan untuk tahun 2024 sendiri, posisi November tahun 2024 itu ada di 723 kasus, dan ini tidak menutup kemungkinan mungkin akan melejit melebihi dari tahun 2023 di angka 1.148, karena ini masih di posisi November, sudah 723 dan masih ada 1 bulan lagi ya. Kita akan update data, karena biasanya di aplikasi Simfoni itu data Desember nanti diupdate di Januari tanggal 15. Oh oke, Iya, jadi ini tahun belum 2025, update lagi ya datanya iya. ya. Kalau misalnya dilihat dari angka yang cukup signifikan, biarpun memang di 2024 ini terjadi penurunan ya, Iya. baiknya. Tapi kalau misalnya dilihat dari data, kira-kira yang terkena atau menjadi korbannya itu lebih dominan anak atau perempuan, atau angkanya sama gitu? Iya, saya juga mau sedikit menjelaskan karena ini topiknya memang kekerasan terhadap perempuan anak di jalur pendidikan ya, bahwa dari data Simfoni itu mencatat bahwa kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian yang terjadi di sekolah-sekolah itu ada sebanyak 73 kasus di tahun 2024. Dan untuk korban-korban sendiri ada teralami di usia korban yang paling tinggi itu di usia 13 sampai 17 tahun. Kita ketahui bersama kalau usia 13 sampai 17 tahun itu ada di pendidikan SMP atau SMA ya. Dan kemudian tertinggi kedua dia ada di umur 6 sampai 12 tahun. Dia sebanyak 230 korban. Ada di pendidikan SD ya untuk usia tersebut. Kemudian disusul usia 25 sampai 44 tahun itu ada 141 korban. Dan ini relatif mungkin terjadi di kalangan perguruan tinggi maupun perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan di tempat-tempat pekerjaan atau di fasilitas umum. Dan yang keempat itu usia 18 sampai 24 tahun ada di 105 korban. Dan angka ini bisa kita lihat untuk 18 sampai 24 tahun ini ada di usia pendidikan perguruan tinggi atau universitas ya, yang mengalami korban kekerasan. Dan terkait dengan pertanyaan Mbak tadi bahwa apa sih yang paling tinggi ya di Sulawesi Utara, apakah kekerasan yang terjadi di perempuan atau di anak? Dari data yang kami ambil di Simfoni PPA tersendiri di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2021, 2022, 2003, dan 2024, kasus kekerasan yang paling tinggi itu dialami oleh anak. Oke, oleh karena itu, kalaupun di sini saya tidak memberikan statement, tapi berdasarkan data, kekerasan yang paling tinggi itu dialami oleh anak, sehingga bisa jadi Sulut itu darurat kekerasan terhadap anak. Makanya di sini urgensinya lebih ke pendidikan ya. Ya, lebih ke pendidikan. Betul. Karena memang usia-usia yang krusial mengalami kekerasan adalah di angka 13 tahun sampai 17 tahun. Iya, benar sekali. Atau SMP dan juga SMA. Nah, untuk dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara sendiri, ini udah ada kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan atau ada penanganannya nggak sih? Untuk kolaborasi dengan lembaga pendidikan sudah ada, karena sejak tahun lalu dan beberapa tahun yang lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sudah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, bahaya terhadap bullying ya, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, stop kekerasan, stop bullying, dan stop perkawinan anak itu sudah kami sosialisasikan di lembaga-lembaga satuan pendidikan ya, baik dari tingkat SD maupun di tingkat perguruan tinggi atau universitas. Oke, karena sudah ada sosialisasi juga gitu ya dari dinas terkait.
mau ditanyain juga sebenarnya sejauh mana sih kesadaran tentang isu kekerasan pada perempuan dan juga anak melalui pendidikan yang akhirnya bisa mengubah pola pikir dari korban atau bahkan dari pelaku sendiri? Memang untuk jalur pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, apalagi individu tersebut. Karena kalau tidak ada pendidikan atau rendahnya tingkat pendidikan yang dialami oleh individu tersebut, maka akan berakibat terhadap rentan bahaya kekerasan, apalagi terhadap individu tersebut yang memiliki rendah pendidikan. Bisa saja individu tersebut yang kurang terdidik memiliki sedikit peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Karena rendahnya pendidikan, baru sosialisasi, bahkan circle pergaulannya agak kurang ya. Jadi pemahamannya, pola pikirnya juga terbatas karena pergaulannya terlalu sempit, maka akan berakibat mungkin kepada hal-hal yang terjadi seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, bahkan kesulitan ekonomi yang berakibat juga bisa terjadi kekerasan terhadap perempuan, apalagi kalau bagi perempuan itu bahaya KDRT seperti itu ya. Untuk anak-anak biasanya mereka lebih terpengaruh untuk kehidupan miras dan karena tidak ada pendidikan pola pikirnya. Oke, baik para pendengar, nantinya akan dibuka line interaktif yang bisa Anda akses atau Anda ingin bertanya-tanya, menyampaikan pendapat di 082195835080. Dan sebelum kita lanjut dengan tema menekan angka kekerasan pada perempuan dan juga anak lewat jalur pendidikan, kita akan break dulu dan nanti akan masuk ke sesi selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik para pendengar, Anda masih bersama dengan saya Jihan Nabila Umar di Dialog Khusus, dan tentunya sudah ada Ibu Mayvi dan juga Pak Jeffrey ya di sini yang akan berbicara mengenai topik tentang menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak lewat jalur pendidikan. Tadi kita sudah membahas mengenai dinas yang sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentunya, apalagi kalangan-kalangan yang di mana anak-anak SMP, SMA, kuliah, bahkan perempuan-perempuan yang masih takut ini untuk memberitahukan bahwa mereka menjadi korban. Dan tentunya nanti untuk Ibu Mayvi sih sebenarnya lebih ke humasnya, sosialisasi dalam bentuk apa Bu sebenarnya yang sudah diberikan sejauh ini? Oke, untuk
Di satuan pendidikan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, sosialisasi yang sudah dilakukan bahwa kita sudah melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah, baik yang di tingkat SD, SMP maupun SMA, terkait yang tadi tuh stop kekerasan terhadap anak, baru stop perundungan, stop bullying, stop terhadap perkawinan anak, bahkan ada juga sosialisasi ke satuan-satuan pendidikan terkait pembentukan Satgas tim PPKS ya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan amanat dari Permendikbudristek ya, kebudayaan nomor 30 tahun 2021, dan kemudian ada juga sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, pembentukan Satgas juga sama tadi perguruan tinggi, namun di sekolah SD, SMP, SMA sama juga halnya harus ada pembentukan Satgas PPKS ya, terkait dengan pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, tentunya kalau di satuan pendidikan sendiri sosialisasi dan edukasinya sasarannya tentunya kepada peserta didik ya, yaitu anak-anak sekolah, kemudian kepada tenaga pendidiknya, guru, mereka kami kumpulkan, terus ada orang tua atau wali, mereka harus dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi dan edukasi, baru ada komite sekolah, maupun tidak menutup kemungkinan kita selalu memberikan sosialisasi bahkan edukasi kepada masyarakat untuk bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ada telepon yang sudah masuk untuk topik kali ini. Selamat siang. Siang, Bu. Dengan siapa di mana? Dengan Polsa, mah. Oke, baik. Pertanyaannya, Pak? Terus mau bertanya, ada anak yang saya lihat, dia sudah punya istri, tapi belum nikah, Bu. Sudah punya istri tapi belum menikah? Ya, artinya sudah ada sama-sama, Oke. kebo atau hanya, Iya. dan sudah ada anaknya. Oke. Tapi istrinya ditelantarkan gitu kan. Oke. Baru anaknya juga ditinggalnya pada orang tuanya. Gimana, Bu? Itu ada pasal hukumnya itu untuk melaporkan dia, Bu? Oke, baik. Terima kasih Bapak, nanti Ya, terima akan kasih. dijawab. Jadi bagaimana? Tadi pertanyaannya, oh iya, umur berapa? Tapi kalau misalnya pertanyaannya mengenai ada kumpul kebo ya istilahnya, belum nikah tapi sudah satu rumah, sudah punya anak, tapi ternyata istrinya diterlantarkan dan anaknya akhirnya diberikan kepada orang tua sang istri. Apakah ada pasal walaupun dia di rentang usia anak masih di bawah umur atau bahkan sudah dewasa, apakah ada pasal-pasal yang berlaku? Ya, tentunya ini lebih ke korban terhadap anak ya. Kalau bicara soal aturan atau pasal itu ada undang-undang terkait perlindungan anak sendiri. Namun untuk Dinas Pemberdayaan sendiri maupun UPTD ini akan melakukan penanganan kasus atau penjauhan kasus jika ada laporannya. Jadi kami ada di sini sekaligus juga sosialisasi kepada Bapak Ibu masyarakat yang ada di luar sana, jika melihat atau mendengar atau mengalami sendiri ya kasus kekerasan terhadap anak atau terhadap perempuan mungkin yang dialami oleh saudara kita, yang dialami oleh tetangga kita, maka kita harus berani speak up. Kita jangan diam saja dan membiarkan kasus itu dibiarkan saja seperti itu. Tetapi kalau kita sudah mengetahui, melihat, mendengar, menyaksikan maupun kita mengalami sendiri, maka kita harus melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada korban tersebut. Mungkin individu atau korban yang merasakan kekerasan tersebut malu untuk melaporkan
kejadian yang dialami, tetapi kita masyarakat yang melihat, mendengar atau menyaksikan kita bisa melaporkan. Nah, untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri kami memiliki unit pelaksana teknis daerah Provinsi Sulawesi Utara yang di awal tadi saya bilang itu kantornya ada di Tikala ya, iya, betul. di belakang kantor perpustakaan. Jadi kami menyediakan layanan untuk korban-korban yang akan melapor kasus kekerasannya yang dialami. Jadi Bapak Ibu bisa ke situ ketika melihat, mendengar dan menyaksikan. Bahkan kami juga menyediakan layanan Sapa 129 kepada Bapak Ibu yang ada di luar ya yang menyaksikan acara ini atau mendengar, bisa ke 0851 5053 7400. Itu layanan Sapa 129. Ketika Bapak Ibu menghubungi nomor ini, maka responnya pasti akan cepat ya untuk penanganan kasus, atau bisa langsung datang di unit pelaksana teknis daerah pemberdayaan perempuan anak di Tikala. Kami melayani 1 kali 24 jam bagi Bapak Ibu. Di sana juga ada penampungan korban ya, tetapi memiliki batas penampungan ya, karena ada SOP-nya di sana. Kami juga menyediakan tenaga teknis seperti kerohanian, pendampingan bagi korban yang mengalami kekerasan, trauma psikis, ada tenaga-tenaga yang teknis di sana untuk menangani korban kekerasan tersebut. Oke, jadi jangan sampai Ada tidak psikolog ya, Betul. sorry ada psikolog juga di sana. Jadi jangan sampai acuh terhadap hal-hal di lingkungan sekitar gitu ya. Karena dinas terkait sudah mempersiapkan banyak hal mengenai kekerasan-kekerasan yang terjadi, pengaduan-pengaduan. Baik, para pendengar, sekarang kita akan menerima telepon masuk lagi dari pendengar. Selamat siang. Selamat siang Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana? dengan Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Senama. Senama ya. Oke, Pak Jeffrey Ya. langsung ke pertanyaannya. Iya. Selamat siang narasumber semua. Selamat siang Pak. Iya. Jadi kita sendiri juga sering melihat di lingkungan atau di mana saja di sama dengan 4 orang di Bitung sini. Dapat lihat itu anak-anak SMP, SD, gitu orang tua so bawa pergi pesta atau acara disko tanah atau keyboard. Ya, menonton, tiba-tiba dari menonton dia ke mama atau papa. So, ya itu anak bergoyang. Jadi ini satu pendidikan yang memang semerawak orang tua mendidik anak. Sebenarnya apalagi anak-anak masih sekolah, mesti diam di rumah atau disuruh belajar. Tapi banyak kita lihat di Bitung sini, anak-anak orang tua kalau ada acara, dom panggil bauni acara. Ya, lama-lama sudah masih kecil kaget pacaran. Oke. Ya. Jadi kita minta kalau boleh dari pihak kepolisian, setiap ada acara disko tanah atau pesta keyboard di mana saja, terlebihnya di Kota Bitung, itu anak-anak di sweeping kalau masih sekolah, apalagi SD, SMP, kalau sudah larut malam jam 10-11 suruh pulang. Iya, Oke, itu baik. yang kita harapkan. Ya, terima kasih. Baik Pak Selamat Jeffrey, selamat siang. Untuk para pendengar yang ingin memberikan saran atau ada aduan juga ya, atau ada pertanyaan mengenai topik terkait, bisa di 0821 9583 5080. Kita membahas mengenai bukan pertanyaan sebenarnya ya, lebih ke saran. Dari Pak Jeffrey sendiri. Melihat di lingkungan di Bitung, lebih tepatnya dari SD sampai SMP, orang tua so bawa ke disko tanah katanya, dan mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Apakah hal-hal tersebut juga upaya dari sosialisasi yang diberikan agar tidak terjadi hal-hal serupa? Iya. Kira-kira siapa yang Ya, akan menjawab? Terima kasih. Jadi untuk anak-anak, apalagi anak sementara dalam Tumbuh jenjang kembang. pendidikan, Iya. sejujurnya memang di lingkungan keluarga atau
orang tuanya barangkali untuk dalam rangka acara-acara seperti tidak bisa dilibatkan. Oke. Supaya menjaga tidak terjadi hal-hal yang sama yang terjadi sama Din tadi. Oke. Jadi memang yang paling dekat memang orang tua. Tapi memang tanggung jawab kita bersama juga pemerintah. Itu tadi disampaikan boleh usul ke pihak kepolisian. Tapi memang memang ada batasan-batasannya. Memang acara-acara itu memang ada batas yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian. Tapi memang kita sebagiannya tidak bisa melibatkan anak-anak. Oke. Apalagi sampai larut malam. Sebab besoknya kan mau sekolah. Oleh sebab itu hal-hal seperti itu janganlah ditiru. Baik. Apalagi kita sebagai orang tua. Oke, nah kita kembali ke pertanyaannya, karena kan di sini banyak sekali bahkan orang tua pun mengajarkan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan ya, agar tumbuh kembang anak juga menjadi lebih positif lagi. Apakah perempuan atau orang tua dengan latar pendidikan yang lebih tinggi itu menjamin tidak akan itu menjamin menekan angka kekerasan kepada anak dan juga perempuan? Ke mana? Ke saya? Boleh ke Bu Mayvi atau ke Pak Jeffrey? Ke Bu Mayvi dulu. Oke. Terkait dengan pendidikan yang dienyam oleh individu, apakah ketika dia mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi itu kekerasan tidak terjadi dalam dirinya atau lingkungan keluarga? Sebenarnya kalau jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Karena itu tergantung, pertama kalau kita lihat dari bahasan-bahasan yang semula, itu tergantung dari pola asuh anak tersebut, bagaimana orang tua memberikan pola asuh yang baik terhadap anak-anak, terus di lingkungan keluarganya itu memiliki hubungan yang baik antara orang tua dan anak dan orang tua, hubungan mereka baik, hubungan mereka sehat, maka otomatis ketika anak-anak keluar dari rumah, mereka sudah bisa, paling tidak pendidikan yang paling dasar itu ada di keluarga ya. Mereka sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak harus dilakukan. Seperti saran dari Bapak Jeffrey tadi di Bitung ya. Memang itu tergantung dari pola asuh. Terus kenapa latar belakang itu sangat berpengaruh untuk terjadinya tindak kekerasan? Memang sangat sekali berpengaruh, apalagi kepada perempuan itu sebagai penopang suami ya. Suami adalah kepala keluarga, perempuan itu sebagai penopang dalam hal apa? Membantu suami pertama dalam tingkat perekonomiannya ya. Karena biasanya kalau di dalam suatu keluarga, kalau ekonomi tidak cukup, maka kekerasan sangat rentan untuk terjadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa ke fisik, bisa ke psikis, bisa ke kekerasan dalam rumah tangga, itu banyak hal terjadi. Namun pada dasarnya perempuan dengan pendidikan tinggi memang cenderung memiliki akses yang lebih baik. Aksesnya apa? Memiliki akses informasi, memiliki sumber daya. Dengan sendirinya dia mampu tahan terhadap ujian, karena banyak hal-hal yang dibekali, terutama pola pikirnya sudah terbentuk terkait dengan pendidikan yang dia ampu, pendidikan yang dia dapatkan, sehingga dia bisa keluar dari situasi-situasi kekerasan yang dialami. Apalagi ketika kekerasan terjadi, maka tingkat stresnya akan muncul. Dia otomatis bisa mengalahkan ya, mengatasi hal-hal ini. Tapi yang paling terpenting yaitu ya tadi, yang dari pola asuh keluarga, terus kemudian ada ketahanan diri dalam iman dan kepercayaannya kepada Tuhan ya, rajin beribadah, mungkin dekat dengan Tuhan, seperti itu ya, kiat-kiat.
Oke, baik untuk para pendengar juga, kita sekarang sedang live di YouTube juga ya, Ibu. Iya. Jadi bisa diakses juga, dan untuk di 94,5 dan 88,2 RRI Pro 1 dan tentunya di RRI Digital. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ada di YouTube. Di sini katanya dari warga sipil, apa upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kekerasan pada perempuan dan anak yang cukup tinggi di Sulut? Tadi sepertinya sudah dijawab juga ya, mengenai Sudah terjawab, sosialisasi. melakukan sosialisasi dan upaya-upaya tentunya Bapak Ibu yang ada di luar sana yang mendengar, kami menyediakan layanan UPTD PPA. Jadi salah satu upaya kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan UPTD, bahwa kami menyediakan layanan korban kekerasan perempuan dan anak selama 1 kali 24 jam, yaitu tadi di call center kami Sapa 129 0851 50537400. Jadi ada petugas-petugas yang handal yang siap untuk melayani pengaduan-pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Juga di sana ada psikolog, ada tenaga-tenaga kesehatan, ada layanan bantuan hukum. Semuanya kami sediakan untuk masyarakat di Sulawesi Utara. Dan UPTD sendiri ini tidak hanya ada di Provinsi tidak hanya ada di Manado, tetapi di setiap kabupaten kota di 15 kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara sudah ada UPTD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi tidak ada kata-kata tidak bisa melapor ya, karena Iya. memang sudah difasilitasi juga oleh Benar. pemerintah, apalagi di sini juga sudah ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan untuk para pendengar, kita break dulu sejenak dan nanti kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Baik para pendengar, masih bersama saya dan juga narasumber yang luar biasa tentunya. Ada Ibu Mayvier Mirah Eskom ME, sekali lagi diingatkan sebagai Humas Ahli Muda di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga ada Bapak Jeffrey J. Poli SH sebagai Analis Hukum Muda di Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan topik kita kali ini adalah menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak lewat jalur pendidikan. Tadi dengan dua pertanyaan dari dua penelpon juga tentunya ya, itu mengenai beberapa, sebenarnya mereka bukan korban atau pelaku, lebih tepatnya ke pihak ketiga yang melihat kejadian-kejadian yang menurut para penelpon itu tidak baik gitu ya. Kayak tadi ada hamil di luar nikah dan juga akhirnya anak diterlantarkan, atau bahkan tadi Pak Jeffrey yang di Bitung juga melihat lingkungan dari SD sampai SMP yang dibawa orang tuanya malah mengajarkan hal yang tidak benar. Terus juga tadi sempat disinggung dari Bu Mayvi sendiri mengenai SAPA yang bisa diakses untuk layanan pengaduan-pengaduan. Nah, untuk Bapak Jeffrey ini mau bertanya mengenai SAPA ini sebenarnya proses atau regulasinya seperti apa sih Pak? Ya. Terima kasih Mbak Jan. Jadi untuk proses SAPA ini memang dibuat oleh Kementerian PPPA sebagai tempat pengaduan. Jadi SAPA ini ketika kita menghadapi atau kita mendapati ada yang perlu orang sampaikan terkait dengan kekerasan ini, langsung ke SAPA 129. Di sana ada operatornya. Kemudian kita bisa menyampaikan lokasi di mana kita berada. Misalnya contoh, kita melapor, kita ada di Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Nah, dari call center dari SAPA itu dia akan menghubungi, dia langsung terintegrasi dengan operator SAPA yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Mohon maaf Bapak, mic-nya agak sedikit didekatkan biar terdengar lebih jelas. Ya, jadi nanti call center SAPA 129 ini memang ada di Jakarta. Tapi ketika kita menghubunginya, dia akan menghubungkan kita ke provinsi atau ke kabupaten di mana titik lokasi di mana kita akan melapor akan korban atau kekerasan yang itu. Baru nanti dihubungi. Nanti kita akan menyampaikan hal-hal terkait dengan apa yang mereka minta terkait dengan data-data korban. Itu langsung dijawab dan langsung direspon. Oke, jadi dari kita melapor terus ke pusat dan pusat yang menyalurkan ya ke daerah-daerah. Oh, ini ada laporan-laporan terkait gitu, misalnya di Sulawesi Utara. Nah, berarti memang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak Daerah Sulawesi Utara sendiri memang sudah sangat amat aware ya, sangat amat peduli, dan juga bahkan fasilitas-fasilitas yang diberikan juga sudah memumpuni untuk para korban-korban yang memang sudah melapor. Nah, untuk tantangan terbesarnya sebenarnya yang dihadapi dinas sendiri untuk mengintegrasikan program-program pencegahan kekerasan dengan jalur pendidikan itu ada nggak sih? Kira-kira siapa yang mau jawab, Pak Jeffrey atau Bu Mayvi? Oke. Tantangan terbesar kami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam aspek-aspek yang sudah kami lakukan seperti aspek pencegahan, sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, bahkan lembaga-lembaga pendidik, peserta-peserta didik yaitu anak-anak sekolah yang dari SD, SMP, SMA dan universitas. Ya, tantangan terbesar kami yaitu bagaimana tingkat kesadaran dari mereka itu sendiri ya, atau masyarakat itu sendiri, lebih khusus di Sulawesi Utara, untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang mereka lihat, mereka dengar, atau mereka saksikan dan alami sendiri. Ada kalanya individu tersebut ketika mengalami kekerasan atau menjadi korban kekerasan, apalagi dari orang terdekat, apa itu guru ya, karena ini kita bicara di lingkungan pendidikan, maka mereka mungkin merasa malu untuk melapor ya, ataupun di lingkungan keluarga mungkin kakaknya sudah mengetahui apa yang dialami oleh saudaranya,
dia menganggap malu dan tabu untuk melaporkan karena nanti aduh bisa viral keluarga saya nanti malu begini seperti ini. Tetapi satu hal yang kami tegaskan di sini bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan kepada kami lewat UPTD maupun call center Sapa 129 itu dirahasiakan ya. Dirahasiakan dan tidak ada seorang pun yang akan tahu. Hanya pelapor itu sendiri ya yang tahu, dan nantinya kalaupun tidak dilaporkan nanti akan berdampak kepada individu ya. Mungkin pelaku akan enak saja sudah melakukan kekerasan tetapi tidak ada punishment, tidak ada hukuman karena tidak dilaporkan kasusnya seperti itu. Jadi tantangan terbesar kami adalah kesadaran masyarakat untuk melapor. Tadi kita membicarakan mengenai data usia ya, yang benar. Jadi korban kekerasan. Dan kalau misalnya dilihat dari data yang ada, satu keluarga misalnya, misalnya anak jadi korban dari orang tua, kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua atau bahkan kakak, sepupu dan lain-lain, ada enggak sih? Banyak ya? Iya, dari data Simfoni justru pelakunya berasal dari orang-orang terdekat. Oke. Nah, kalau misalnya dari orang-orang terdekat dan korban enggan untuk melapor nih, kira-kira apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perempuan dan Anak di daerah Sulawesi Utara? Mungkin Bapak Jeffrey bisa menambahkan? Ya, jadi selain yang disampaikan melapor ke tempat-tempat layanan, jadi untuk pengaduan ini bukan hanya di UPTD PPPA yang ada di provinsi maupun ada di kabupaten, tapi kami juga membangun mitra untuk layanan pengaduan-pengaduan ini ada di layanan perempuan. Misalnya kalau di Provinsi Sulawesi Utara ada yang namanya Suara Perempuan. Selain juga ada di Polres, juga ada juga di rumah sakit. Ya, tempat-tempat ini adalah menjadi tempat kita untuk bisa melaksanakan pengaduan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Jadi pemerintah sekarang ini memang untuk tempat untuk pengaduan ini sebetulnya sudah banyak. Ya? Cuma banyak yang belum tahu mungkin dari segi telepon mungkin call centernya kepada siapa yang kita akan bertanya. Namun ini sudah kami sampaikan bahwa memang di Provinsi Sulawesi Utara sudah ada call center dan lembaga layanan lainnya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita akan menerima telepon dulu. Selamat siang. Selamat siang. Ya, siang, Bu. Iya, dengan siapa di mana? Ya, kembali Osama, Bu. Dengan siapa di mana? Utama. Ya, baik, langsung ke pertanyaannya. Tadi pertanyaan saya belum dijawab, Bu. Iya? Yang mana, Pak? Oh, yang istri ya? Yang saya tanya kan tadi ada pasal dan hukum itu. Oh, yang ditelantarkan tadi. Artinya kira-kira berapa tahun kalau saya lapor gitu. Oke, baik. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaannya sangat teknis. Kalau kami menjawab nanti bisa salah Pak ya. Jadi bisa langsung tadi disediakan Sapa 129, di sana ada layanan hukum. Nanti dilihat bagaimana runut kasus yang terjadi pada korban itu tersendiri. Kalau kami yang menentukan hukuman penjaranya berapa tahun, nanti kami bisa salah ya Pak. Nanti dilihat kasusnya seperti apa, terus apa yang dilaporkan oleh korban itu seperti apa, karena bisa saja korban tersebut mengalami beberapa banyak kekerasan, bukan hanya kekerasan seksual tapi bisa kekerasan psikis atau karena ada orang tua penelantaran. Jadi ada berlapis-lapis ya kasus yang dia alami. Jadi itu hal yang sangat teknis. Tadi kami sudah sempat sosialisasikan
bahwa bisa langsung menghubungi ke Sapa 129 Pak untuk pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ingin tanyakan. Di sana kami sudah berkolaborasi, ada layanan hukum di sana yang bisa kami berikan. Oke, jadi sekali lagi untuk para pendengar, untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak ini lebih ke datanya. Untuk kekerasan-kekerasan, kalau misalnya memang ada keluhan-keluhan tadi bisa disapa juga, terus juga bisa langsung melapor ke UPTD ya? Iya, 0851 5053 7400. Ya, itu nomor WA. Sejauh ini kita kembali lagi ke pertanyaan Pak Jeffrey, sejauh ini untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan, apakah ada penurunan atau program-program yang tadinya di 2022 ya, kalau nggak salah 2023 maksud saya, terjadi peningkatan dengan adanya program-program yang sudah dijalankan menjadi menurun di 2024? Ya, jadi untuk penurunan di 2024 memang tetap ada, tetapi apa yang saya sampaikan bahwa ini memang seperti gunung es, kelihatan di atas fenomena gunung es, di atasnya lebih kecil, dapat lihat padahal di bawahnya sangat besar. Ini kami memang sangat berharap supaya untuk yang menjadi korban silakan melapor supaya ini tercatat dan terukur, supaya ketika kami akan mau menyampaikan notifikasi ini memang ada, supaya memang masyarakat juga tahu. Tinggal kesadaran kita, sama yang tadi bilang, orang mesti melapor supaya orang tidak terabaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Oke. Untuk di 2025 Pak Jeffrey, apakah ada program-program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menekan angka kekerasan? Ya, untuk di 2025 memang kami sudah merancang di Dinas Pemberdayaan Perempuan terkait dengan menekan untuk angka kekerasan ini. Yang pertama adalah selain kami melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan, di universitas, dan kami juga berharap di tiap sekolah wajib membentuk yang namanya TPPKS dan Satgas, karena di tiap-tiap satuan pendidikan atau di sekolah ini yang cepat menangani kasus-kasus yang bisa dilaporkan. Kemudian kami juga mau tambahkan juga bahwa kami juga di Provinsi Sulawesi Utara memang sudah banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah, bahkan lembaga pendidikan universitas, supaya ketika mereka ada acara-acara, mungkin ada acara-acara yang penting, kami boleh dilibatkan dalam rangka sosialisasi. Oke, baik. Jadi memang sangat amat aware ya untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak ini. Oke, baik, kita akan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp. Adakah nomor WhatsApp yang bisa dihubungi? Kami ingin lapor tindak pelecehan yang dilakukan oleh senior kami di kantor yang sering melecehkan kami para wanita-wanita muda di kantor. Dari Ibu Alia di Karombasan. Ya. Baik, Ibu Alia, silakan Pak. Ya, jadi untuk Ibu Alia, seperti apa yang sudah kami sampaikan, kami punya call center. Ya, langsung aja ke WA di 085150537400, langsung direspon, langsung ke WA ke nomor itu, supaya apa yang menjadi laporan daripada Ibu langsung kami respon supaya langsung terjawab. Oke, baik. Begitu kira-kira, Bu. 0851 ya. 5053 7400. Iya. Dan untuk para pendengar, tadi kita sudah mendengarkan data-data yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Mayvi dan juga Pak Jeffrey, yang dimana memang Sulawesi Utara ini cukup urgensi ya, apalagi untuk anak-anak di bawah umur. Dan sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibahas dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Mayvi dan juga Pak Jeffrey. Namun dilihat dari waktu sudah menunjukkan berakhirnya dialog khusus kita kali ini. Ada enggak sih untuk Ibu Mayvi dan juga Pak Jeffrey masing-masing yang ingin disampaikan untuk para pendengar agar bisa menekan kekerasan yang terjadi pada anak dan juga perempuan, yang dimana di Sulawesi Utara sendiri cukup urgensi?
Baik, kalau dari saya, kiat saya untuk bukan kiat ya, tetapi untuk menekan angka kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara. Bagi Bapak Ibu yang mendengar saat ini ataupun mengalami seperti tadi, jangan segan-segan untuk melaporkan jika melihat, mendengar, menyaksikan, apalagi Bapak Ibu, adik-adik yang mengalami. Jangan takut untuk speak up, untuk bicara ya, agar supaya kasus yang dialami bisa ditangani dengan baik. Jangan takut untuk bicara, berani speak up. Karena laporan kasus dari adik-adik sekalian, dari Bapak Ibu yang mungkin mendengar itu dirahasiakan ke Sapa 129, sekali lagi ke 08 0851 5053 7400. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau dari Pak Jeffrey sendiri ada yang ingin disampaikan? Iya, jadi untuk kekerasan ini memang perempuan dan anak memang sangat rentan untuk terjadinya kekerasan. Oleh dasar itu kami berharap bukan hanya dinas, tapi kami selaku pemerintah untuk tetap menjaga, bahkan melaporkan hal-hal yang terkait dengan kekerasan. Baik itu sama seperti saya mendengar, melihat, langsung dilaporkan. Sebab sudah banyak call center atau lembaga pengaduan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke, baik. Untuk para pendengar, sekali lagi diharapkan jika menjadi korban atau melihat ada beberapa hal yang merupakan kekerasan kepada anak dan juga perempuan, jangan sampai lupa untuk melaporkan, karena memang di Sulawesi sendiri sekali lagi urgensi gitu ya. Dan dari pihak pemerintah sendiri sudah berusaha untuk mensosialisasikan seperti di dialog khusus kali ini. Ada Ibu Mayvi dan juga Pak Jeffrey. Terima kasih Ibu Mayvi dan juga Pak Jeffrey. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.